Halo, perkenalkan saya Agnes Setiakesi dari Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang perkembangan dan analisis perdagangan e-commerce, lengkap dengan saran dan solusi menghadapi tantangan di era digital. Yuk simak videonya sampai habis. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, terutama internet. Perdagangan ini tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli, tetapi juga antar pelaku usaha, antar konsumen, bahkan transaksi digital pemerintah. Bentuk e-commerce sangat beragam, mulai dari marketplace, toko online pribadi, dropshipping, hingga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok. Dalam skala global, e-commerce mengalami lonjakan pesat terutama sejak pandemi COVID-19. Menurut laporan Statista, nilai pasar e-commerce global diperkirakan mencapai lebih dari 6 triliun dolar pada tahun 2024. Negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris memimpin dalam volume transaksi ini. China melalui platform seperti Alibaba dan JD.com telah menjadikan ekosistem e-commerce yang sangat maju, bahkan melambah tinggi ke model new retail, menggabungkan antara belanja online dan offline. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Di Indonesia, e-commerce berkembang sangat cepat. Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2003 mencapai lebih dari 500 triliun. Menurut data dari Bank Indonesia, platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli menjadi pusat transaksi sehari-hari masyarakat. Faktor yang mendorong pesatnya e-commerce di Indonesia antara lain tingginya penggunaan smartphone, akses internet yang semakin luas, bonus demografi usia produktif, dan inovasi sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet. Berikutnya ada manfaat dari e-commerce, yaitu membuka peluang besar terutama untuk yang pertama yaitu UMKM agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko fisik. Yang kedua itu untuk konsumen karena bisa membandingkan harga, membaca ulasan dan berbelanja kapan saja. Yang ketiga yaitu untuk pemerintah dalam memperluas influksi keuangan dan menciptakan lapangan kerja baru berbasis digital. Selain itu, e-commerce juga menciptakan sektor pendukung baru seperti logistik, layanan pengiriman instan, pembayaran digital, dan customer service online. Namun bukan berarti e-commerce tanpa masalah. Berikut beberapa tantangan besar yang dihadapi antara lain. Yang pertama itu keamanan transaksi. Banyak konsumen masih khawatir soal penipuan, pencurian data, dan ketidakjelasan kebijakan pembelian barang. Yang kedua, kompetisi harga tidak sehat. Perang harga yang ketat membuat banyak pelaku usaha lokal sulit bertahan. Yang ketiga, ketergantungan pada platform. Pelaku UMKM seringkali bergantung pada satu platform saja, sehingga ketika algoritma berubah, penjualan pun bisa turun drastis. Yang keempat, logistik. Masalah logistik di daerah terpencil, distribusi barang masih lambat dan mahal. Saran untuk pengembangan e-commerce agar e-commerce dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, berikut beberapa saran yang strategis. Yang pertama itu untuk pemerintah, yaitu yang pertama, menyusun regulasi yang tegas namun mendukung inovasi, termasuk perlindungan konsumen, keamanan data, dan pengawasan produk palsu. Yang kedua adalah mendorong inklusi digital di daerah terdapat, terpencil, tertinggal atau 3T agar pelaku usaha lokal bisa ikut bersaing di pasar online. Yang ketiga itu pelatihan digitalisasi UMKM, misalnya program UMKM Go Digital. Yang kedua itu untuk pelaku usaha. Jangan hanya berjualan tetapi bangun merek. Gunakan media sosial untuk storytelling, bukan sekedar untuk jualan produk.
Yang kedua, gunakan data pelanggan untuk menganalisis perilaku dan meningkatkan layanan. Yang ketiga, disipasi saluran penjualan. Jangan hanya mengandalkan satu marketplace saja. Yang ketiga itu untuk konsumen. Edukasi diri tentang hak-hak sebagai pembeli, cara melacak pesanan dan mengecek kredibilitas penjual. Yang kedua itu mendukung produk lokal, karena dengan belanja dari UMKM kita ikut membangun perekonomian bangsa. Kedepan e-commerce akan semakin canggih. Teknologi seperti AI, Big Data, dan augmented reality atau UR dan blockchain akan menjadi bagian dari pengalaman belanja online. Contohnya kita bisa mencoba baju secara virtual lewat Craigslist atau mendapatkan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan belanja kita melalui AI. Bahkan pembayaran bisa dilakukan lewat kripto dan teknologi blockchain. Perdagangan e-commerce bukan lagi sekedar tren, tapi keniscayaan zaman. Ia membuka manfaat besar, namun juga membutuhkan pengalaman yang bijak di tangan kita semua. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. E-commerce menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia. Kita harus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga menciptakan era digital. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu yang sedang mengalihkan bisnis online. Dan ingat, masa depan perdagangan ada di tangan kita. Siapkan kamu untuk ambil bagian.